Untuk selanjutnya langsung saya berikan sepenuhnya kepada Bu Yana Sucintani. Terima kasih Bu Yana. Silahkan Ya, Bu Yana. terima kasih Pak Lili. Saya menyapa dulu umat yang ada di Wihara Santigraha ya. Malam ini kita ketemu lagi. Salam saya dalam Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kemudian buat teman-teman yang ada di Zoom juga saya mengucapkan selamat malam. Jumpa kembali. Begitu juga yang ada di YouTube. Saya mengucapkan selamat bertemu kembali. Kita mau mulai ya untuk topik hari ini yang judulnya memang sudahkah aku mengenal diriku? Kadang-kadang begini, banyak pertanyaan ini dikasih, orang langsung menganggapnya kayak, udah kenal diri kamu belum? Udah, tapi ya kenal yang seperti apa, nanti kita bisa melihat. Nah, dari apa yang dipaparkan ini baru nanti kita bisa lihat, saya sebenarnya udah kenal belum ya sama diri saya? Ya, oke. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen dulu ya. Oke, bisa dilihat? Bisa Bu, jelas. Oke, terima kasih. Kenapa saya mengambil tema Sudahkah Aku Mengenal Diriku? Ini nyambung dengan apa yang kita sudah bicarakan kemarin ya. Nah, kenapa kemarin itu ada pertanyaan, mengapa semua ini harus terjadi padaku dan lain-lain. Salah satu sebab yang saya sampaikan kemarin adalah karena kita nggak mengenal diri kita. Ya, banyak orang merasa sudah kenal dengan dirinya. Dia kenal dirinya siapa gitu ya. Tapi kadang-kadang mereka nggak sadar bahwa yang mereka kenal biasanya cuman sifat atau karakternya atau respon-respon yang biasa muncul. Ya, contohnya misalnya begini. Kamu kenal nggak sama dirimu? Kenal. Saya sih orangnya nggak macem-macem dah. Saya sih orangnya easy going. Apakah benar easy going? Nanti teruji pada saat ada masalah. Ya. Nah, kemudian ada lagi orang yang ditanya gini, saya mah sebenarnya orangnya baik, Bu. Simple. Asal orang lain gak ganggu saya. Kalau orang lain ganggu saya, baru saya marah. Jadi seolah-olah dia mengenal dirinya hanya sebatas itu aja. Ya. Nah, nyatanya orang-orang yang bilang kenal dengan dirinya, ketika dia punya masalah, ketika dia berada dalam satu situasi yang mungkin membuat satu goncangan bagi dirinya, kadang-kadang mereka yang merasa udah kenal diri jadi nggak kenal dirinya. Bisa jadi mereka nggak ngerti, aku nih kenapa? Atau bisa jadi kadang-kadang malah memunculkan, karena nggak pernah kenal dengan dirinya, memunculkan nggak tahu diri jadinya. Nah, setelah memunculkan nggak tahu diri, bahkan ada yang nggak sadar sama dirinya. Nah, kalau udah begitu ada juga yang lupa dengan dirinya. Nah, dari sini kita berpikir, oh kalau gitu sebenarnya bukan diri yang saya lihat ini yang saya kenal. Seolah-olah saya mengenal diri saya. Tapi sebenarnya saya nggak kenal dengan diri saya. Nah, sekarang kita mau men-sharingkan ya, sharing ya. Seberapa kenal sih saya dengan diri saya? Bapak Ibu semuanya seberapa kenal sih dengan dirinya? Ya, sayang ini jauh ya. Kalau nggak jauh, saya mau tanya satu-satu. Ya, Ibu udah kenal dirinya belum? Yang Bapak ini udah kenal belum? Gitu ya. Saya mau tahu, kira-kira merasa udah pernah kenal dirinya belum? Ya, kalau misalnya merasa udah kenal diri, seperti apa yang dikenal? Ya, nah sekarang saya masuk
dengan aku. Nah, di dalam tilakana atau hukum tilakana ada 3 karakteristik atau corak ya yang terjadi di dunia ini, yaitu ada anicca, dukkha, anatta. Sekarang saya akan menceritakan anicca. Itu kita udah tahu ya, tentang ketidakkekalan, tentang perubahan. Dukkha itu mungkin kita mengartikan sebagai hidup ini penuh ketidakpuasan. Nah, anatta adalah tannya. Kedengeran nggak suara saya? Kayaknya putus-putus. Tadi terputus sebentar Bu, Oh, merah sempat sinyalnya. terputus ya. Oke. Jadi anatta itu adalah tanpa aku atau tanpa diri. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah yang disebut manusia itu bukanlah manusia begini nih sosoknya begini, bukan. Nah, jadi kita mesti melihat manusia itu sebenarnya apa sih? Isinya apa sih? Nah, kita lanjut ya. Manusia. Manusia itu terdiri dari batin dan jasmani, betul nggak? Ada orang mengatakan manusia itu terdiri dari fisik dan mental. Sama aja. Batin dan jasmani juga. Jasmani itu yang seperti ini nih. Ini yang terjadi saya, Yana, perempuan, ya seperti ini modelnya. Pak Lili, laki-laki, modelnya seperti itu. Ya, itu jasmani. Ya, ya. Jadi seperti ini fisiknya manusia ya, beda sama kucing. Kalau kucing jasmaninya bentuknya begitu, nah manusia bentuknya begini. Nah, itu jasmani ya. Jasmani ini mudah kita lihat ya, karena dia fisik nyata, materi ya. Kecuali kalau kita udah bedah ke dalam, nah itu agak sulit ya. Saya nggak bicara tentang jasmani, saya sekarang bicara tentang batin. Unsur-unsur atau apa aja sih yang ada di dalam batin kita itu ada 4, yaitu yang pertama adanya kesadaran. Jadi dalam batin itu termasuk kesadaran, perasaan, persepsi, dan bentuk-bentuk pikiran. Nah, kesadaran dan bentuk-bentuk pikiran itu halus sekali, sehingga kadang-kadang kita sebagai manusia ini nggak begitu mengenali ketika dia muncul. Jadi, yang paling manusia umum kenalin adalah nomor 2 dan nomor 3. Perasaan dan persepsi. Oke, kesadaran dan bentuk-bentuk pikiran itu saya kesampingkan dulu ya. Saya bicara tentang perasaan dan persepsi. Kita masuk lagi tentang perasaan dan persepsi. Manusia paling mudah mengenal perasaan dan persepsi. Kenapa? Ya karena ini yang sehari-hari banyak dipicu, banyak muncul apabila ada situasi atau trigger. Perasaan persepsi ini paling cepat dan manusia paling bisa kenalin. Kalau di kesadaran dan bentuk pikiran itu sangat boleh dibilang halus dan perlu kejelian untuk bisa mengenali. Perlu paham untuk bisa mengenali. Tapi kalau perasaan dan persepsi itu sangat umum, hampir semua orang bisa mengenali. Contohnya apa? Perasaan, ada nggak di sini yang nggak punya perasaan? Kira-kira ada nggak di sini yang nggak punya perasaan? Rata-rata punya ya? Kalau nggak punya perasaan, bingung saya. Ya. Oke, kita masuk ya. Kita ulas dulu tentang perasaan. Perasaan itu umumnya yang kita sering rasakan itu terbagi 2. Ada perasaan yang nyaman, menyenangkan, dan ada yang tidak nyaman, tidak menyenangkan. Tapi sebenarnya ada satu lagi, yaitu perasaan netral.
Tapi ini jarang, bukan jarang ya, sebenarnya dia juga suka muncul, cuman manusia kurang bisa merasakan perasaan netral itu ya, dia jarang sekali. Biasanya yang muncul adalah nyaman atau tidak nyaman, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Urusan nyaman tidak nyaman atau menyenangkan tidak menyenangkan, itu sangat mudah manusia kenalin. Karena manusia akan mudah bereaksi jika perasaan seperti itu muncul. Ya, kalau perasaan netral, manusia biasanya sulit untuk bereaksi. Nah, nyaman, menyenangkan, itu akan memunculkan perasaan atau emosi-emosi positif. Betul nggak? Ya, kalau misalnya kita nyaman, rasanya kayaknya, wah enak banget. Udah rasanya kayak damai menurut kita ya. Nah, kemudian kalau yang nyaman dan tidak menyenangkan, itu akan muncul perasaan atau emosi-emosi negatif. Seperti apa perasaan dan emosi negatif? Nah, perasaan dan emosi negatif itu ya seperti perasaan marah dan sebagainya ya, marah, malu, takut, kecewa, macam-macam. Yang kalau kita hubungkan dengan pelajaran kita kemarin atau sharing kita kemarin, itu adanya di sisi merah. Yaitu kurang lebih. Ya. Nah, sekarang dari mana sih munculnya si perasaan itu? Dari mana? Karena kadang-kadang kan kita kan cuma tahu perasaannya, tapi kita nggak tahu munculnya dari mana. Ya, perasaan itu munculnya dari kejadian yang kemudian dimaknai. Kejadian itu maksudnya ada kontak. Kita kontak dengan kejadian, kemudian muncullah sebuah kesadaran, entah itu kesadaran baik atau kesadaran tidak baik. Nah, itulah yang membuat satu pemaknaan. Paham? Nah, jadi kalau misalnya contoh ya, contoh. Saya lagi misalnya saya nyetir. Nah, saya nyetir ini sering sekali saya jadiin contoh ya. Saya nyetir lagi enak-enak, tiba-tiba dipotong. Udah dipotong, tiba-tiba dia marah lagi. Pencet klakson gitu, membuat kita jadi kaget waktu kita lagi enak-enak jalan. Ketika lewat dipotong, kita kaget. Kira-kira kita di situ muncul perasaannya apa? Kira-kira coba Pak Lili mewakili yang lain, kira-kira muncul perasaannya apa saat dipotong? Nyaman atau tidak nyaman gitu dulu? Tidak nyaman. Ya, tidak nyaman. Dan ketika tidak nyaman, reaksi kita biasanya apa? Marah, bisa marah. Ya, bisa marah, bisa mengumpat, betul nggak? Nah, yang paling halus, kita juga ngikut bunyiin klakson dengan kaget, gitu ya. Itu paling halus banget tuh. Di luar dari itu bisa jadi langsung keluar tuh yang semua di anggota kebun binatang, ya kan? Dari mulai yang hurufnya A sampai hurufnya B, semua keluar. Ya, itu biasanya respon. Nggak mungkin pada saat kita lagi nyupir, kita kaget, dipotong, kita bilangnya, aduh ini karmaku. Kan nggak mungkin. Responnya biasanya nggak begitu. Ya, pasti nggak begitu. Nah, inilah yang saya katakan bahwa akhirnya dari kontak, kemudian kita memaknai, kemudian muncullah satu kesadaran baik dan tidak baik, itulah akhirnya yang memunculkan perasaan. Nah, perasaan ini muncul, kadang-kadang kita taunya cuma ya perasaan aja, dan kita pikirnya cuma perasaan itu adanya di saat sekarang. Padahal perasaan itu munculnya sudah dari dulu-dulu. Bisa jadi dari dalam kandungan. Ketika kita ada di dalam kandungan orang tua kita, udah muncul itu. Tapi kita nggak pernah sadarin, kita nggak pernah ingat. Apa iya ya, yang di dalam kandungan itu bisa punya perasaan ya? Ada.
Karena kan yang di dalam kandungan ini kan udah calon manusia ini, ya ibaratnya kalau dari baru awal, baru embrio itu tetap udah calon manusia. Begitu dia muncul udah jadi janin, itu udah calon manusia. Begitu dia udah muncul bentuknya sudah manusia. Jadi sudah ada yang namanya manusia. Tadi ada 4 unsur plus 1 jasmani ya. Jadi 4 unsur plus 1 jasmani ini sudah ada di dalam kandungan. Jadi udah ada kesadaran di sana. Di sini dia udah tahu, dia udah kenalin emosi-emosinya. Nah, kadang kita terjebaknya di sini nih. Ketika kita dewasa, kita terjebak. Maka kita terjebak nih, seolah-olah saya nggak ceritain gambarnya ya, jadi saya cuma bilang, kadang-kadang kita, di situasi kita yang dewasa ini, kita terjebak pada perasaan-perasaan ketika kita kecil dulu. Kayak contohnya, siapa di sini yang udah dewasa, udah gede, sama tikus, atau sama kecoa, atau sama misalnya apa yang biasanya takut gitu misalnya, atau ular misalnya takut, atau misalnya ada juga yang takut sama cicak, ondel-ondel, banyak yang takut begitu. Ada yang di sini yang orangnya udah dewasa tapi takut. Coba Pak Lili, tolong ditanya, ada nggak yang masih takut? Banyak, banyak Bu. Takut sama cicak ini ada. Tuh, takut sama cicak. Nah, kalau kita bilang takut sama cicak, badan kita kan gede nih, kan rasanya nggak mungkin takut sama cicak, betul nggak? Nah, itu artinya apa? Artinya perasaan takut itu sudah kita punya dari kecil. Kita bawa, kita nggak sadarin. Tahu-tahu nanti udah besar aja. Nah, itu perasaan yang gampang dikenalin. Takut cicak, takut kecoa, takut apapun itu gampang dikenalin. Ada yang susah dikenalin. Misalnya contohnya, waktu kecil kita tuh suka dipukulin. Misalnya yang anak laki nih terlalu nakal, suka dipukulin papanya misalnya. Waktu dipukulin papanya waktu kecil, pernah nggak kita itu waktu kecil dipukulin papa tuh punya pikiran begini, oh ini sudah karmaku? Nggak mungkin. Betul nggak? Kira-kira waktu kecil dipukul papa itu rasanya apa? Pasti rasanya sedih, yang ada. Ya kan? Pertama kali pasti sedih dipukul. Nah, yang berikutnya bisa nyambung kemana-mana. Karena kita punya namanya bentuk-bentuk pikiran. Oh, lagi muncul. Oke? Oke. Nah, bisa munculnya perasaan-perasaan lain. Nah, misalnya kayak marah sama papa dan sebagainya. Cuman waktu kita dewasa, karena kita merasa kita udah jadi orang, kita udah sukses, kita lihat orang tua kita juga udah tua, nggak berdaya. Bisa nggak kita marah-marah sama dia? Nggak bisa. Apalagi kalau misalnya kita jauh dari dia, misalnya orang tua kita di kampung, saya di kota lagi kerja, wah, nggak mungkin kita marah-marah. Tetapi perasaan kesel itu masih ada nggak? Masih ada. Nah, yang seperti ini yang kita nggak kenalin. Ya, kita lanjut ya. Nanti saya akan ceritakan apa nih maksudnya dengan menceritakan ini. Nah, dengan kita nggak mengenali bahwa kita itu punya perasaan-perasaan yang kita bawa dari kecil, akhirnya ketika dewasa itu kita terjebak di perasaan. Nah, kalau perasaan-perasaan yang menyenangkan, yang nyaman, aduh kita nggak hitung. Itu sih kayaknya enak aja deh, nggak jadi masalah deh. Ya, nah yang kita nggak mau, nggak nyaman, seperti yang pelajaran kita kemarin adalah yang di sisi merah itu, yaitu perasaan-perasaan yang tidak nyaman, perasaan tidak menyenangkan, yang memunculkan emosi-emosi negatif. Yang kemudian
kita akan berusaha melakukan 4 hal di bawah ini. Kita berusaha melakukan penekanan terhadap perasaan itu. Contoh penekanan itu seperti apa sih? Misalnya sebetulnya saya marah banget nih, tapi saya tekan, nggak boleh marah. Jadi orang mesti sabar, sabar, terus bilangnya begitu. Tapi di dalam gitu ya. Nah, kemudian ada yang dialihkan. Dialihkan itu contohnya apa? Ya, kalau zaman sekarang sih mungkin nggak begitu kelihatan ya. Kalau lagi masa normal, dialihkan itu biasanya ibu-ibu ke dengan kata-kata 4 huruf aja yang SALE. Nah, kalau udah ada kata-kata begitu, itu bisa pengalihan. Borong, ada diskon di mana aja di Uber gitu ya. Nah, itu pengalihan. Kalau yang bapak-bapak mungkin merokok atau misalnya pergi main-main gitu, main game misalnya. Nah, itu yang dialihkan. Nah, kemudian dilampiaskan itu maksudnya ya kalau misalnya kesel ya marah-marah aja. Weh, teriak-teriak dan sebagainya, mukul-mukul dan sebagainya. Ya, itu juga keliru. Nah, kemudian ada juga yang disangkal. Disangkal itu misalnya begitu ada perasaannya sebetulnya marah, tapi enggak ngaku. Misalnya contohnya begini, kamu marah ya sama dia? Jawabnya gini, enggak, siapa yang marah? Itu sebenarnya marah ya. Cuman menyangkal gitu ya, menyangkal supaya enggak kelihatan. Nah, ini penting untuk kita tahu apakah selama ini kita banyak menekan, kita banyak menyangkal, kita banyak mengalihkan, atau kita banyak melampiaskan. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam, ngelihat, ngedengar, merasa. Seperti begini. Selama ini aku sudah mengenal diriku. Sudah. Oke. Ada di dalam diriku itu perasaan-perasaan yang aku tekan nggak? Ada di dalam diriku perasaan-perasaan yang aku sering alihkan nggak? Atau ada yang sering aku sangkal nggak? Atau ada yang sering aku lampiaskan nggak? Pertanyaan saya, sering nggak kita merenung seperti itu? Belum tentu. Ya. Nah, jangan susah-susah. Kadang-kadang ya ditanya begini, kamu benci ya sama dia tuh? Misalnya ada temenan lah ya, tanya, kamu benci ya sama dia? Enggak. Saya itu sih masa lalu, saya sudah memaafkan. Tapi begitu ke wihara, belum ketemu orangnya, baru ngelihat sendalnya, rasa itu sudah muncul. Dek, langsung. Wah, sendalnya dia nih. Ya, itu sering. Saya sering dengar seperti itu ya. Betul, Pak Lili ya. Jadi kadang-kadang manusia ini banyak menyangkal. Ya. Nah, nanti kita lanjut. Oke. Nah, kemudian karena sering menekan, mengalihkan, menyangkal dan sebagainya, akhirnya kita nggak pernah bisa selesai, nggak pernah bisa menyadari keberadaan si perasaan itu. Nah, karena nggak pernah menyadari perasaan itu, maka perasaan yang dulunya kecil itu karena banyak mendapatkan trigger-trigger sehingga dia makin besar, maka terjadilah emosi atau perasaan itu yang makin besar dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau kita bilang dulu misalnya emosinya atau perasaannya itu misalnya sebesar ini, sekarang bisa makin besar. Apakah perasaan ini nggak bisa hilang, Bu? Kalau dibilang hilang, hati-hati. Kalau bilang dialihkan, itu mungkin. Ya, soalnya kalau dibilang hilang,
itu suatu saat dia akan bisa kita kenali hilang atau tidak apabila ada pencetusnya atau triggernya. Nah, kalau sudah masuk ke dari dulu nggak pernah diselesaikan sampai saat sekarangnya sudah besar, dan misalnya perasaan itu dari dulu itu tadinya sekecil ini kemudian jadi sebesar-besar ini, yang misalnya tadinya marahnya cuma sedikit sekarang jadi begini, kalau ngomong sama orang salah sedikit ngomong langsung rasanya kayak mau nerkam. Kalau udah begitu kita namanya udah terjebak di perasaan. Nah, kalau kita udah terjebak di perasaan, semakin sulit untuk bisa melihat ke dalam diri. Ya. Nah, kemudian itu yang mengenai perasaan. Kemudian saya masuk yang kedua tentang persepsi. Persepsi. Apa sih persepsi? Persepsi itu adalah satu ide atau sebuah pemikiran yang diyakini atau dipegang kuat-kuat. Munculnya dari mana? Ya bisa dari kejadian-kejadian seperti tadi yang ada di perasaan, atau bisa juga dari ucapan-ucapan yang disampaikan oleh figur otoritas. Contohnya misalnya ucapan orang tua. Ya kan kita misalnya orang tua kita bilang nyari duit itu susah, Dok, misalnya gitu. Ya, sampai nanti dewasa kita selalu pegang nyari duit susah. Walaupun nanti dikatakan begini, aduh ternyata walaupun ada orang lain ya bilang, ternyata nyari duit itu gampang loh. Nyari duit itu gampang. Tetap dia mengatakan nyari duit itu susah. Karena dia sudah yakini apapun yang dikatakan oleh orang tuanya. Nah, makanya ini juga yang menjadi latar belakang parenting bagi orang tua. Kalau ngomong sama anak, hati-hati. Ya, begitu anak pegang itu sebagai sebuah persepsi, sulit. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau misalnya tadi dikatakan dari omongan orang tua, bisa juga omongan-omongan itu keluar dari figur otoritas, misalnya para biku sebagai pemuka agama atau para romo, atau misalnya siapapun yang selama ini kita anggap dia adalah figur otoritas yang membabarkan kebenaran yang kita yakini gitu ya, termasuk misalnya penceramah-penceramah lain. Nah, apabila itu diyakini, maka itulah menjadi persepsi. Maka nggak heran kalau misalnya ada orang-orang yang mempunyai persepsi, baik itu persepsi baik atau tidak baik, yang dipengaruhi oleh ceramah-ceramah, orasi-orasi dan sebagainya. Ya, itulah sumber dari figur otoritas yang dia yakini, oh ini dia pegang. Ya, itu sebabnya kita semuanya ini, terutama yang jadi penceramah atau misalnya menjadi guru-guru misalnya di sekolah atau guru-guru di sekolah minggu, ya kalau bisa berbicaranya jangan asal bicara, nanti bisa salah ditangkap oleh anak ya, karena kita nggak pernah tahu pemikiran anak itu menangkap omongan kita ini seperti apa ya. Nah, kemudian yang berikutnya bisa juga dari muncul karena kita membaca, banyak membaca. Nah, ini contoh membaca ini kita lihat pada saat terjadi COVID, ya pandemi. Nah, itu kan waktu awal dulu beritanya simpang siur yang membuat takut, sehingga ketika kita kena, kita belum tahu kondisi kita apa, yang muncul adalah udah takut. Ya, karena berita udah banyak sekali. Nah, jadi persepsi itu biasanya dia muncul karena tadi seperti kejadian yang seperti oleh perasaan itu ya. Nah, kemudian atau ucapan-ucapan dari figur otoritas, orang tua, guru dan sebagainya, atau misalnya kita baca dari sumber-sumber yang menurut kita percaya. Apalagi di zaman seperti ini sumber itu sangat banyak dan nggak bisa disaring, sulit gitu ya. Nah, ini juga yang menjadi latar belakang orang tua harus mendampingi anak ketika melihat informasi, baik informasi yang bersifat media cetak atau media yang untuk visual ya. Nah, itu yang memunculkan sebabnya persepsi.
Nah, kemudian sekarang saya mau menyimpulkan begini. Kenapa? Apa hubungannya dengan perasaan dan persepsi untuk mengenal diri? Nah, sekarang maksudnya adalah begini. Kita sendiri, kalau waktu kita ditanya, kamu udah kenal belum dirimu? Nah, biasanya kan tadi saya bilang kan yang kita kenal adalah sifat kita aja. Oh, saya mah baiklah orangnya. Oh, saya mah enggak apa-apa lah, biasa aja. Asal nggak diganggu orang, saya nggak apa-apa. Nah, bukan itu yang disebut mengenal diri. Yang disebut mengenal diri adalah seberapa kita kenal perasaan-perasaan apa yang ada di dalam diri kita. Seberapa kita kenal persepsi apa aja yang ada di dalam diri kita. Ini baru 2 loh ya, masih ada 2 lagi. Termasuk seberapa kita kenal kesadaran apa yang sering muncul di diri kita. Kesadaran baik atau kesadaran tidak baik. Atau bentuk-bentuk pikiran apa yang sering muncul. Nah, 2 ini memang agak halus ya. Yang 2 ini yang persepsi dan perasaan ini yang paling gampang dicek. Nah, sekarang masalahnya adalah manusia itu sulit untuk mengakui apa yang ada di dalam dirinya. Sulit banget. Misalnya contohnya begini. Kamu tuh saya lihat-lihat kayaknya orangnya iri hati deh. Wah, enak nggak tuh digituin? Coba, ada nggak orang yang pas dibilang sama temennya, kamu kayaknya orangnya iri hati dia, aduh terima kasih kamu mengingatkan saya, ada nggak yang begitu? Jarang rasanya ya, biasanya munculnya ya enak aja, kalau nggak bisa ngomong tapi di dalam awas nih, suatu saat gue cari kelemahan lo. Nah, jarang ada yang mau ngaku. Kalau bilang, kamu pencemburu ya? Enggak, enak aja, sorry ya. Kan gitu ya. Untuk mengakui perasaan kita sendiri aja kita nggak mau. Kita nggak berani. Kita selalu kalau diakui orang yang bagus baru kita berani. Pak Lili itu hebat banget loh. Aduh, rasanya enak ya Pak Lili ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang bilang Pak Lili itu sebenarnya orangnya pemarah loh. Pasti kita akan mencari 1001 cara untuk mengklirkan kata-kata itu. Ya, nah di sini, ini contoh ya Pak Lili ya, jangan marah ya. Jadi disinilah kadang-kadang kita ini nggak mengenal diri. Karena kita selalu maunya melihat yang baiknya aja, yang bagusnya aja, yang menyenangkannya aja, yang apabila dihubungkan dengan kemarin, dari sisi warna biru aja yang kita mau. Kalau yang warna merah kita nggak mau. Dibilang kita pencemburu, ogah. Dibilang, kamu tuh ya jadi orang pelit banget. Wah, kamu nggak tahu ya, saya udah gini gitu. Wah, akan ada banyak 1001 alasan, 1001 jawaban untuk mengkoreksi. Karena rasanya gak enak banget kalau misalnya mengetahui kelemahan diri sendiri. Ya. Nah, yang pertama itu, sudahkah kita mengetahui kelemahan diri sendiri? Mengetahui dulu nih ya. Kemudian yang kedua, sudahkah kita mengakui kelemahan itu ada dalam diri kita? Aduh, kalau saya pikir-pikir ya, Bu Yana ya, betul loh, saya ini orangnya pemarah loh. Tapi karena saya jarang ketemu trigger aja, jadi seolah-olah kesannya saya orangnya santuy gitu ya. Padahal sebenarnya, aduh saya ini di sini marah banget loh. Nah, pernah nggak kita mikir begitu? Pernah nggak kita kenalin? Nah, seperti itu ya. Yang pertama, pernah nggak kita sadari, kita akui bahwa ada perasaan itu. Yang kedua, kita menerima, mengakui nggak kalau kita punya itu. Nah, setelah kita tahu ada, kita mengakui ada, tahu dulu pertama ya, terus mengaku ada, baru yang ketiga. Terus kamu selama ini usahamu untuk bisa mengatasi ini apa? Atau saya hanya ya tahu aja. Nah, kalau tahu aja berarti sampai kapanpun nggak pernah kita berubah. Nggak pernah kita menjadikan diri kita itu
lebih baik dari sebelumnya. Ya, nah ini yang soal perasaan. Persepsi juga begitu. Persepsi saya tuh ada yang jelek nggak ya? Kayaknya saya nggak ada yang jelek loh. Nah, pikir dulu, ada nggak? Nah, misalnya contoh ya, kalau ada temen nih, dia ada punya mobil baru misalnya. Coba cek, ada nggak persepsi kita yang langsung munculnya itu misalnya gini, wah dia bisa dapat duit dari mana tuh ya? Dengan kata-kata dia dapat duit dari mana, berarti kita punya persepsi ada sesuatu yang nggak baik dengan dia mendapat itu. Nah, jarang kita mengembangkan rasa mudita, rasa apa namanya ya, oh seneng ya lihat dia punya gitu, jarang. Nah, tapi mungkin nggak kita punya perasaan seperti itu atau misalnya punya pemikiran seperti itu? Mungkin. Tetapi tidak mungkin kalau kita tidak pernah melihat dulu yang ada di dalam kita tuh apa. Jadi, kalau kita nggak pernah tahu yang di dalam kita apa, nggak mungkin ada perubahan. Karena kita nggak tahu apa yang mau dirubah. Karena kita ngakuin yang kita punya jelek aja kita nggak bisa. Kalau kita mau berubah, artinya kita tahu apa yang mesti dirubah. Untuk mengetahui apa yang mesti dirubah, kita harus ngaku apa yang mesti dirubah. Artinya kalau misalnya ada hal yang nggak benar, nggak baik, atau misalnya ada hal yang kurang dari diri kita, nah itu yang harus kita rubah. Ya, jadi kalau kita mau ngomong, sudah pernah nggak kita mengenali apa saja perasaan dan persepsi yang ada dalam diri kita? Sayang ini jauh ya, saya tadinya pengen nanya satu-satu. Ibu udah kenalin nggak? Apa kira-kira perasaan-perasaan atau persepsi yang dominan yang ada di dalam diri saya? Misalnya Pak Lili, dengan begini, kira-kira punya perasaan-perasaan yang nggak bagus nggak istilahnya? Punya persepsi yang nggak bagus nggak? Kalau yang bagus, udah, nggak usah diapa-apain, itu bagus. Ya, yang tidak bagus ini, yang kita harus tahu supaya kita adakan perubahan. Nah, pertanyaan saya, kebetulan Pak Lili yang saya kenal ya, jadi saya bisa komunikasi. Jadi Pak Lili kira-kira ada nggak perasaannya atau persepsi yang di dalam diri ini yang sekarang setelah begini baru kita bisa mengenali, oh ada loh gitu misalnya. Kira-kira bisa tergambar ya? Bisa Bu. Artinya Ya. kita SPD duduk lama, ini kan timbul perasaan atau persepsi, oh capek, kakinya sakit. Nah itu akan timbul perasaan, timbul persepsi, ada bengkel mungkin kok tidak selesai-selesai dan sebagainya. Itu pasti ada dan terjadi bagi yang hadir maupun yang mengikuti Zoom. Mungkin seperti itu. Ya, tapi itu perasaan di saat ini. Ya, yang saya mau nanti mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan jika mau terjadi perubahan nanti di rumah semuanya bukannya hanya Pak Lili, cobalah dalam satu hari itu mengambil waktu jangan lama-lama, 10-15 menit kita merenungkan aja. Oh dari pagi sampai malam ini perasaan-perasaan saya muncul apa aja ya. Nah gitu, kenalin. Misalnya tadi pagi habis berantem sama orang, marah, gila ya, saya kalau marah tuh sampai kayak gitu loh, sampai kayak macan loh. Nah gitu, itu mesti dikenalin. Ya, jadi terus tadi waktu ngomong sama temen itu ada perasaan apa ya? Waktu saya dengar dia beli mobil baru, ada iri sih sebenarnya dikit. Oh, ada iri. Nah, kenalin. Jangan waktu kita muncul ada iri sih sedikit. Enggak ada iri. Nah, itu namanya kita mendenial atau kita menyangkal. Kalau kita mendenial menyangkal, maka kita nggak bisa kenalin perasaan kita tuh apa. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa kenalin, berarti kita nggak kenal diri kita. Sehingga jika nggak kenal diri kita, suatu saat kalau ada masalah, maka kita selalu melihat orang lain yang salah, bukan kita yang salah. Kita selalu menjadi korban. Kita selalu main jadi korban.
main peran jadi korban. Orang lain yang menyebabkan kita. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya kita ini kenalin diri, gunanya untuk apa? Gunanya adalah ketika kita nanti suatu saat berada di dalam posisi yang nggak nyaman, berada di situasi yang tidak mengenakan, muncul buah-buah karma yang perbuatan kita buruk di lampau. Kita nggak nyalain orang, kita bisa tahu, oh ini sebenarnya, misal contoh ya, oh tadi marah, tadi kesal banget, wah ternyata saya kecewa dengan dia, kenapa dia ngomong begini, begitu, dan sebagainya. Nah kalau kita merenung, oh iya ya, sebenarnya tadi kalau saya nggak bicara kayak gitu, mungkin dia nggak bicara begini. Nah di situ penyadaran kita muncul. Oh, berarti munculnya begitu karena perasaan iri saya jadi mancing dia marah. Saya misalnya ngomongnya begini, hebat ya punya mobil, duit dari mana? Misalnya begitu. Itu kan sebenarnya omongan itu dilandasi dari perasaan iri, misalnya begitu ya. Nah, ini yang harus kita kenalin. Maka tiap hari selama 10-15 menit, jangan lama-lama, kita duduk diam, merenungkan tadi pagi itu sampai hari ini ada kejadian apa, dan di situ kira-kira apa ya yang muncul di pikiran saya, di perasaan saya, dicek. Kalau misalnya kita selalu bilangnya, oh enggak kok, baik-baik aja saya, jangan dihitung. Yang baik saya enggak usah hitung. Yang kita mau hitung adalah yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, yang nantinya akan memunculkan satu pandangan negatif, emosi negatif. Nah ini yang saya mau kenalin. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya kita ada masalah-masalah, tidak akan keluar dari mulut kita pertanyaan yang kemarin, mengapa ini terjadi padaku? Ya, nah jadi ini yang perlu kita kenali. Maka kita di sini belajar melihat sebetulnya saya ini sudah seberapa jauh mengenal diri. Mengenal diri seperti apa? Ya kenalin perasaan kita seperti apa, persepsi kita seperti apa. Ya, nah ini saya kutip dari Dhammapada 63. Bila orang bodoh menyadari kebodohannya, maka ia dikatakan orang yang bijaksana. Tapi bila orang bodoh menganggap dirinya bijaksana, sesungguhnya dia adalah orang bodoh. Jadi kalau misalnya kita ini memang ada keburukan di dalam, ya sadarin, oh ya memang ada nih keburukannya berupa begini. Nah itulah orang bijaksana. Mau mengakui, mau mengerti dirinya sendiri. Tapi kalau kita punya kotor, kita di dalam itu banyak yang enggak baik, tapi di luar seolah-olah merasa paling baik. Sebenarnya dialah orang bodoh. Ya, jadi ini yang saya sampaikan terkait dengan sudahkah aku mengenal diriku sendiri? Nah, seperti itu. Ya, jadi terima kasih banyak atas partisipasinya, atensinya. Untuk menyimak, mendengar apa yang saya sharingkan pada malam hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata, tidak ada lagi hal yang saya sampaikan selain ingin sharing. Jadi kalau misalnya ada yang ingin kita sharingkan, kita diskusikan, boleh. Saya membuka diri. Terima kasih banyak atas semua apa yang diberikan pada malam hari ini, termasuk kesempatan buat saya. Sabi Sata Bhavantu Sukhita, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih, Namo Buddhaya. Aduh, terima kasih Bu Yana. Sangat menarik sekali. Ya, baik, terima kasih Bu Yana, sangat menarik sekali apa yang sudah disampaikan. Dari apa yang disampaikan Bu Yana, Bapak Ibu yang di Zoom meeting maupun di wihara, apakah sudah mengenali dirinya sendiri atau masih belum mengenali? Nah, dikatakan tadi diri kita ini terdiri dari jasmani dan batin. Nah, kalau jasmani mungkin sangat kelihatan, oh orangnya besar, orangnya kurus,
orangnya gemuk, tetapi dari 4 batin, dari kesadaran, dari perasaan, dari bentuk-bentuk pikiran dan persepsi. Nah, inilah yang mungkin kita masih belum bisa mengenali, apalagi kalau kita terjebak di dalam perasaan. Apalagi ketika kita tidak mengakui bagaimana perasaan kita, tidak mau mengakui kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita, maka akan sangat sulit sekali kita mengenali diri kita. Nah, tetapi tadi diajarkan dari Bu Yana, mungkin dalam satu hari sebelum tidur kita merenung 10 ataupun 15 menit, kita lihat, kita bisa dikatakan seperti introspeksi diri, Bu Yana ya. Artinya kita melihat keburukan-keburukan kita sehari ini itu yang mana, karena yang kita kenali adalah yang buruk-buruk tadi, yang tidak nyaman. Kalau yang sudah nyaman ya silakan, tetapi hal-hal yang tidak nyaman itulah yang menjadi perenungan kita, supaya kita bisa lebih kenal diri kita, lebih bisa memperbaiki diri itu artinya. Nah, Bapak Ibu, saya persilahkan mungkin 2 pertanyaan terlebih dahulu ataupun sharing, baik yang di wihara maupun yang ada di Zoom meeting. Nah, pada malam hari ini yang mengikuti di via Zoom lebih banyak dibanding kemarin malam. Nah, ini ada sekitar 32 dengan admin yang ada di wihara, mungkin sekitar ada 30-an peserta, Bu Yana, yang mengikuti, baik yang di dalam Berau maupun di luar kota Berau. Kalau di wihara sekitar 15 sampai 20 orang saja, ya. Baik, saya beri kesempatan kepada 2 penanya atau yang ingin sharing yang ada di wihara. Saya persilahkan. Oh, yang di wihara belum ada yang mengacungkan tangannya, Bu Yana. Nah, mungkin yang di Zoom yang ingin bertanya silahkan present atau langsung on cam dan langsung sharing dengan Bu Yana. Silahkan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Belum ada. Ini mungkin sedikit saya, Bu, tadi di awal dikatakan membentuk kesadaran seseorang ini bisa dari dalam rahim. Nah, dari dalam rahim artinya kita nanti, anak kita yang lahir ini mau seperti apa. Nah, sebenarnya bisa kita bentuk. Artinya bisa kita apa bahasanya, kita arahkan. Bisa kita arahkan menjadi anak yang memiliki kesadaran yang baik atau kesadaran yang buruk. Mungkin ada tip-tip, Bu, dari Bu Yana, bagaimana mengarahkan anak, artinya calon baby yang belum lahir, yang masih di dalam kandungan, atau bagi ibu-ibu atau bapaknya juga yang mempunyai keinginan untuk mempunyai baby lagi, nanti mengarahkan kesadaran si anak ini seperti apa, Bu? Terima kasih, Bu Yana. Ya, terima kasih. Ini saya mungkin nanti kedengaran ada suara di luar sana, nggak apa-apa ya. Jadi memang mungkin lagi ada acara gitu. Ini menarik karena begini, orang memang bisa dibentuk ketika dia dari dalam kandungan. Bahkan sebelum dibentuk, saat proses itu bisa dibentuk sesuai dengan kesadaran kita, mau kesadaran baik atau kesadaran tidak baik. Nah, kalau kita bilang bagaimana sih supaya punya anak yang kualitasnya baik, misalnya begitu ya. Nah, maka ketika dia di dalam kandungan, kita mulai dari proses pembentukan. Anggaplah proses pembentukan ini kita lalai, kita lupa gitu ya. Nah, ketika dia udah ada dan dinyatakan dia ada di dalam kandungan, walaupun itu berupa titik saja, maka kita harus
memberikan satu kondisi kesadaran baik buat anak. Contohnya apa? Kalau mau memberikan kesadaran baik buat anak supaya anak itu keluar dia memiliki kebaikan-kebaikan, maka itu nggak akan pernah lepas dari kedua orang tua. Seperti yang saya bilang kemarin, anak adalah saham dari dua orang. Ya, dua-duanya juga harus mengembangkan kesadaran baik. Kalau dua-duanya tidak mengembangkan kesadaran baik, berharap punya anak baik, nggak mungkin. Ya, contoh misalnya, oh bapaknya ini tidak mengembangkan kesadaran baik, kalau ngomong bla 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 bla, marah-marah, dimaki-maki istrinya apa segala macam. Kira-kira istrinya itu perasaannya itu oh tenang, dimarah-marahin nyaman, damai, mungkin nggak begitu? Nggak mungkin. Pasti istrinya pun bergolak di dalam. Ketika dia bergolak, emosinya bergolak, kesadarannya juga yang muncul adalah kesadaran tidak baik. Nah, ketika dia tidak baik, ini yang diambil sama anak. Artinya apa? Jika ingin menghasilkan anak yang bagus, maka kedua orang tua juga harus bagus. Dalam arti kedua orang tua kesadarannya juga harus bagus. Jadi itu sebetulnya matematika gampang, ya matematika gampang. Nah, tapi seperti apa? Nah, ini perjalanan. Karena kita tahu juga kedua orang tua mungkin bagus di satu sisi, tapi bisa nggak bagus di sisi lain, misalnya. Nah, jadi kita nggak bisa bilang kita mau yang perfect banget anaknya seperti ini, maka ayo kita bentuk. Jadi orang tuanya benar-benar harus bagus, ini harus bagus. Kita lupa ada yang namanya kedua orang tua ini juga menjalankan yang namanya karma lampau yang berbuah dalam setiap kehidupan dia. Nah, inilah yang mengondisikan anak itu memiliki karma yang sejenis sama orang tuanya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau upaya boleh nggak? Boleh. Kalau kita ngandalkan karma aja nggak bisa. Karena kita nggak pernah tahu karma kita dulu apa, karma buruk anak kita apa, kita nggak pernah tahu ya. Tapi usaha boleh nggak? Boleh. Usahanya seperti apa? Kalau kita ingin punya anak yang baik, maka kedua orang tua harus kesadaran juga baik. Itu ketika di dalam perut lo ya. Nah, begitu keluar, juga harus punya yang baik. Memberi contoh yang baik, lingkungan keluarga yang baik, mengajarkan yang baik, nah baru nanti anak kita terbentuk baik. Tapi kalau misalnya di dalam perut dijaga-jaga, begitu keluar, wah udah dah liar gitu ya. Beda lagi ntar hasilnya. Paham ya Pak Lili ya? Jadi kayak memang dibentuk dari dalam, syaratnya ya dua-duanya harus punya kesadaran yang baik. Ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Bu Yana. Artinya kembali seperti yang kemarin, sahamnya berdua, artinya kalau mau baik, ya dua-duanya memiliki kesadaran yang sempurna. Ya baik, terima kasih Bu Yana, sangat mencerahkan apa yang dijelaskan Bu Yana. Cuman kadang kita ini masih terpancing Bu. Nah, artinya ketika kita mau tenang, mau tidak marah, tetapi kadang anak ini juga namanya sifat anak ini memancing kemarahan kita dari orang tua. Nah, kadang ketika masa-masa antum si anak ini kan saya kira karena saya mengalami sendiri sebagai orang tua yang anak kita, anak saya itu berumur 7 tahun. Nah ini kadang saya dengan ibunya ini sangat sulit sekali membendung kemarahan. Nah mungkin solusi-solusinya agar kita menjadi yang sabar. Karena sabar yang unlimited loh. Artinya sabar yang unlimited, tidak terbatas. Nah teman kadang kita ini masih sangat terbatas kesabaran kita Bu. Ya terima kasih Bu Yana. Sebenarnya yang namanya sabar itu ya memang tidak terbatas ya. Kalau kita bilang sabar ada batasnya berarti bukan sabar. Itu cuma ditekan. Nah, jadi gini. Kita kembali ke tadi penjelasan saya tentang bahwa apa yang terjadi di kita ini
adalah sebabnya dari yang waktu kita alami dulu, artinya pengalaman kita dulu. Jadi kalau sekarang itu marahnya kita itu bisa jadi marahnya itu sebabnya dari kita yang dulu, sebabnya ya. Nah, kebetulan aja anak ini menjadi trigger sehingga ketika dia marah, ketika dia berulah, marah kita keluar. Contoh misalnya begini ya. Sekarang Pak Lili coba berada di posisi melihat anak ini umur 10 tahun, ya, 10 tahun. Keterbatasan seorang anak 10 tahun kita tahu. Oh ya, keterbatasan pemikiran, keterbatasan pemahaman. Seorang anak 10 tahun seperti ini. Ya, yang kalau kita lagi biasa-biasa aja, kira-kira kalau anak itu berulah begini, kita marahnya kalau dinilai itu kira-kira seberapa sih atas perbuatan dia, misalnya begitu. Kalau kita bilang, oh kayaknya paling cuma 5 sih, oh ya 5. Tapi kenapa kemarin waktu lagi dia berulah seperti itu, kita marahnya 10. Nah, yang 5 itu tambahan dari mana? Nah, yang 5 itu tambahan dari pengalaman kita sendiri di waktu kita kecil, yang masih kita bawa. Nah, itu sebenarnya yang terjadi. Makanya saya juga heran, dulu ada orang yang pernah telepon saya ya, bilang gini, Bu, tolong bantu anak saya minta anak saya dibantu. Anak saya nakal luar biasa. Wah, saya bilang nakal luar biasa umur berapa, ya kan? Terus saya tanya, anak ibu umur berapa? Dia bilang 22 bulan. Saya langsung mikir, 22, tadi saya pikir 22 tahun. Nggak taunya 22 bulan. Saya jadi bingung. Lah, kok sama anak 22 bulan aja seorang ibu sampai bisa bilang anaknya nakal luar biasa. Nah, ini berarti kesabaran atau ketidaksabaran seorang ibu itu sebenarnya dipengaruhi oleh perasaan dia sendiri karena yang lalu. Bukan karena si anak ini, karena anak 22 bulan tuh gak bisa apa-apa. Apa sih yang bisa bikin begitu? Nah, contoh yang lain lagi, seorang anak, kalau misalnya orang tuanya ini lagi gusar, lagi galau, dia kira-kira bisa merasa nggak? Bisa merasa. Karena kalau misalnya kita ini lagi galau sebagai orang tua, anak itu bisa merasa dia, aduh rasanya nggak enak nih, langsung dia bikin ulah supaya nyari perhatian. Nah, makanya kalau misalnya anak kita ini misalnya memancing-mancing kemarahan kita terus, yang pertama-tama Pak Lili yang harus diperhatikan adalah, oh, anak ini bukan memancing saya, tetapi memang saya yang punya kemarahan itu sehingga sekarang ke-trigger oleh dia. Itu pemikiran pertama. Pemikiran kedua, cobalah cari tahu apa yang menyebabkan anak ini berulah seperti itu. Biasanya anak butuh perhatian. Biasanya dia nyari perhatian. Anak itu akan nyari perhatian dengan caranya sendiri. Banyak cara yang dia pakai. Termasuk salah satunya sakit. Nah, jadi kita mesti hati-hati ya. Mesti hati-hati. Jadi kita jangan langsung berpikiran begitu. Nanti kalau kita berpikiran begitu, lama-lama kita akan terbentuk satu persepsi, wah anak ini nyari gara-gara terus, anak ini mancing-mancing kemarahan saya. Nanti sampai besar dia begitu terus. Ya, jadi itu harus dibuang dulu. Dibuang dulu. Kita harus mengerti dulu. Kita di posisi dia. Oh, dengan pemahaman anak orang umur 10 tahun, oh dia gini. Oh, oke. Atas apa yang dia lakukan kita lihat, oh kira-kira dia kenapa? Oh, dia ini butuh perhatian. Dia ini cari perhatian. Kita mesti tahu. Nah, kemudian kita baik-baik ngomong. Misalnya boleh nggak kalau misalnya mau apa-apa menyampaikannya dengan cara yang lain. Jangan cara yang begini dan sebagainya, kita ngomong. Nah, masalahnya adalah belum tentu kita sabar untuk ngomong begitu ke anak. Nah, kalau kita nggak sabar, berarti ada apa dengan saya? Cari tahu ke dalam. Oh, saya ini ternyata orang yang nggak sabar ya. Nah, cari tahu apa penyebab nggak sabarnya. Seperti itu. Ya. Kira-kira penyebab nggak sabarnya apa? Oh, karena dulu dari kecil nih,
Ibu saya tuh kalau misalnya nyuruh saya tuh harus cepet misalnya. Nah, jadi saya tuh kayaknya jadi nggak sabaran misalnya gitu. Atau ayah saya juga dulu orangnya nggak sabaran. Itu bisa jadi sebab, ya. Kira-kira Pak Lili paham yang saya maksud? Baik Bu, paham. Artinya memang eh, tambahannya yang banyak Bu. Tambahan dari mungkin masa lampau kita atau masa kecil Iya, kita bahwa karena ya memang kadang setelah kita marah itu kadang kita baru sadar kok tadi saya kok marahnya sampai segitunya ya. Setiap setiap saya habis mungkin bisa dikatakan marahin si anak itu di dalam dada kita itu sangat nyesek sekali. Artinya kita sedih sekali karena sadarnya kok setelah setelah terkeluar marah baru kita sadar. Ya mungkin anaknya memang laki perempuan Pak Lili? perempuan Bu, perempuan. Wah. Dulu ibu Ya. kalau marah-marah bagaimana? Ibunya Pak Lili? Nah ini sudah lupa Bu. Cari tahu di situ. Ya betul Bu. Kayaknya Mas bahwa dari masa kecil kita, nah yang kena imbasnya ini anak kita. Artinya tambahannya yang lebih banyak dibanding Ya. Nah kesalahan si nanti anak. bahayanya adalah kalau kita nggak sadarin bahwa kita ini nambahin, nanti anak jadi merasanya kok dia menjadi ini salah itu salah, ini salah itu salah. Nah, jadi nanti juga ke depannya anaknya jadi nggak pede. Nah itu yang nanti membuat anak itu jadi akhirnya bermasalah. Nah, seperti itu. Terima Ya. kasih Bu. Terima Pencerahannya kasih. sangat mencerahkan. Ya. Baik, ini ada tambahan lagi Bu. Ada yang bertanya dari Desi via selamat malam Bu, izin bertanya ya, kalau perasaan kan pasti terasa terus. Nah kalau pas yang ada yang membuat tidak nyaman, jadi harus bagaimana supaya tersalurkan dengan baik. Jadi bukan melakukan yang keliru tadi. Mungkin saya simpulkan pertanyaannya, ketika ada orang yang membuat tidak nyaman perasaan kita, nah supaya perasaan kita ini tersalurkan yang positif tadi. Nah, jadi bukan melakukan hal-hal yang keliru. Nah, solusinya bagaimana? Nah, terima kasih Bu Desi. Ini Bu Desinya dari mana beliau tidak memperkenalkan, hanya bertanya. Terima kasih Bu Desi bertanya kepada Bu Yana. Silakan Bu Yana. Ya, kalau misalnya ada orang ya membuat kita marah gitu ya, kita jangan berpikir bagaimana nih ngolahnya supaya marah ini jadi hal yang positif. Jangan begitu dulu. Yang paling penting adalah ketika misalnya dia marah, kita sadarin ada yang bergolak di dalam itu. Yang pertama-tama adalah diam, jangan bereaksi. Ya, diam, jangan bereaksi. Nah, kemudian ketika kita diam jangan bereaksi, bukan berarti kita diam itu dongkol gitu, bukan ya. Tapi kita diam itu kita seolah-olah pengen ngelihat ke dalam diri kita. Muncul apa nih? Misalnya, oh marah. Kita tahu ya marah ya. Oh kesel. Oh misalnya jengkel. Rasanya gue pengen remes aja tuh dia, misalnya begitu ya. Oke, kita sadarin, oh ada nih bentuk-bentuk pikiran, kesadaran-kesadaran yang gak baik nih di dalam diri kita. Oke, kita kenalin. Nah, setelah itu baru nanti, misalnya malam kita merenung, baru kita, oh gak patut ya seperti itu. Kita kemudian pahamin hukum-hukum yang lain, seperti yang kemarin saya udah cerita ya, hukum-hukum yang lain gitu loh. Bahwa di dunia ini ada hukum seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya, mana bisa sih orang lagi kesel banget terus langsung diem? Hal yang paling mudah dilakukan adalah tarik napas. Jadi begitu ada dia marah gitu ya,
kita mau lawan tapi kita tahu nggak boleh, maksudnya dalam arti kita masih ada kesadaran kita nggak mau merespon dia, yang paling cepat kita bisa lakukan adalah diam, tarik napas. Ya, tarik napas saja, tarik napas lewat hidung, keluarin lewat mulut, tarik napas saja. Atau kalau misalnya emang mau cepet ya udah di ini aja, diketuk aja dadanya gitu sambil tarik napas. Ya kayak gitu, tarik napas aja gitu. Ya, itu biasanya kita mulai mereda. Nah, ketika mulai mereda, baru kita merenungkan. Oh, tadi munculnya gejolaknya gila-gilaan ya. Bener-bener loh, ternyata di dalam diri saya marah ini luar biasa loh, gede loh. Nah, baru nanti kita amatin lagi dari awal. Apa yang menyebabkan orang ini bereaksi seperti begini? Apa yang menyebabkan dia begini? Ada apa sebenarnya kejadian itu sehingga tersulut dan tak gitulah ya. Nah, itu kita review. Nah, setelah kita review baru kita melihat lagi ke dalam. Oh, kira-kira marah yang seperti begini nih baru kesekali ini sama dia apa pernah juga sama orang-orang lain? Kalau kita dapat masalah yang sama, kita bereaksi yang sama enggak? Misalnya sama dia kita dikatain, kalau sama orang lain kita dikatain juga sama enggak? Nah, kalau iya sama loh, sama ternyata respon gue begini nih. Nah, itulah kamu. Kenalin. Oh, ternyata saya ini ya punya marah yang luar biasa. Seperti Pak Lili tadi lah yang bilang saya ini kayaknya nggak tahan, nggak sabar. Nah, baru kita, oh ternyata saya memang ada nggak sabar nih. Nah, sorotin nggak sabarnya nanti dalam perenungan tiap hari itu kita lihat. Nggak sabar saya ini munculnya kenapa? Nggak sabar saya ini hadirnya itu kira-kira baru sekarang apa dulu udah pernah. Dilihat munculnya ketika ada apa ya, munculnya ketika ada triggernya apa atau pencetusnya apa. Nah itu namanya kita merenung, kita melihat gitu. Tapi kalau misalnya nggak pernah mau tahu itu, kita taunya cuman emang gue begini, emang gue nggak sabaran, ya nggak bisa selesai ya. Jadi pertanyaan Bu Desi tadi, kalau misalnya dia bilang kalau misalnya pas ada yang membuat nggak nyaman, terus kita mau menyalurkannya seperti apa? Nggak usah nyalurin dulu, tapi langsung tarik napas dulu aja. Kalau rasanya tarik napas nggak memungkinkan nih, udah gemes banget, kepelin tangan aja. Tapi diam ya, jangan kepelin tangan ke dia begini, nanti jadi ribut. Kepelin tangan aja gitu, kepelin tangan di bawah. Nanti kalau misalnya rasanya udah ini lepasin gitu, nanti kepelin lagi, lepasin lagi. Ini tujuannya adalah untuk sementara aja menetralisir yang di sini ya cuma itu aja ya, ini untuk sementara, tapi tetap harus melakukan perenungan. Nah, setelah melakukan perenungan, kita tahu kotornya kita kayak apa, kita tahu jeleknya kita apa, terus kita gimana beresinnya. Nah, beresinnya itu kita harus mempunyai pengetahuan tentang hidup dan kehidupan ini seperti apa. Banyak hal yang harus kita pelajarin dalam hidup. Kadang-kadang kita itu manusia ya, kita banyak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang sebetulnya dibilang penting tetapi belum penting sekali. Tetapi kalau untuk belajar yang dimana kita itu untuk kemajuan diri kita sendiri, untuk batin kita supaya lebih tenang, itu rasanya kita agak males gitu belajar yang begitu ya. Kecuali kalau belajar yang, oh ini belajar ini menghasilkan uang, wah cepet-cepet lah belajar. Karena kita mau yang seperti itu. Nah, cobalah bagi waktu. Bagi porsi hidup ini nggak harus melulu tentang materi, nggak harus melulu tentang uang. Tapi sisihkanlah waktu, sisihkanlah tenaga, sisihkanlah apa yang kita punya itu untuk bisa kita belajar. Kita memiliki pengetahuan. Nah, itu yang penting. Ya, jadi Desi, kalau misalnya sementara, ya seperti itu. Kalau misalnya mau permanen, dalam arti permanen begini ya, oh saya mau serius nih mau beresin diri, nah itu harus punya satu pengetahuan lagi terpisah. Nah kita harus belajar tuh beruntun tentang hidup ini seperti apa, manajemennya seperti apa. Nah itu harus belajar, ya nggak bisa nggak harus belajar. Ya.
Itu aja sih Pak Lili. Terima kasih Desi ya atas pertanyaannya. Kalau ada yang mau ditanya lagi boleh silahkan. Terima kasih Bu Yana. Bu Desi, terima kasih atas pertanyaannya. Yang penting jangan ngepalin tangan di depan yang Ngepolinya bukan tidak begini, nyaman. kalau ngepolinya Nah, begini, benturan deh. ini bukan menyalurkan tapi wah ngajak memanjangkan masalah. Jadi, kita kepalin tangan di depannya. Nah, tetapi tarik nafas dan hembuskan. Nah, itu dan untuk memberesi diri Kalau itu memang dalam perlu keadaan latihan darurat. yang sangat betul. Ya, terima kasih Bu Yana. Mungkin ada yang lain lagi yang via Zoom. Nah, karena jarang-jarang sekali kita bisa berbincang-bincang bersama Bu Yana ini. Silahkan yang ada di wihara ataupun yang via Zoom yang ingin bertanya kembali. Kami persilahkan bisa memperkenalkan dirinya dan asalnya. Nah, ini banyak sekali, banyak yang tidak saya kenal yang ikut Zoom ini Bu Yana. Nah, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nah, ini ada satu lagi Bu yang bertanya, tapi via chat saya ini Bu. Saya bacakan. Bu, bagaimana cara membuat anak itu bisa mandiri? Mandiri artinya anak ini sudah umur 10 tahunan, tetapi masih sangat manja. Nah, dan mungkin karena di rumah sedikit temannya, jadi manjanya ini kelewatan. Nah, jadi bagaimana membuat anak seumuran itu bisa mandiri dan bagaimana solusinya Bu Yana? Terima kasih. Seperti itu pertanyaannya Bu Yana. Saya mau tanya dulu, nanti biar ibu atau bapak yang tanya ini chat lagi ke Pak Lili ya. Saya mau tanya dulu gini, mandiri seperti apa yang dimaksud untuk anak umur 10 tahun? Nah, seperti apa? Mandiri yang model seperti apa? Yang diinginkan dari anak 10 tahun? Ada Baik, Bu. dijawab? Ya, ini biasanya anak ini seperti eh, ketika mau sekolah dan sebagainya. Nah, artinya kalau umur 10 tahunan ini kan sudah bisa lah, artinya ayo bangun pagi dijadwalkan dan sebagainya, ini sudah bisa. Tetapi anak ini kadang makan masih minta disuapin dan ya manjanya anak 10 tahunan itu Bu. Artinya orang tuanya ini menginginkan eh, biar anaknya ini nurut, tetapi tidak dengan dimarahi terlebih dahulu. Karena anaknya ini mau nurut kalau mamanya sudah teriak-teriak. Nah, jadi biasanya setiap pagi ini ada drakor di rumahnya. Nah, ada drama Korea. Nah, karena teriak-teriak dan sebagainya. Nah, jadi dia menginginkan, artinya yang ditanyakan bagaimana supaya anak ini mengerti, tetapi dengan tidak diawali dengan marah-marah dulu ibunya. Seperti itu Bu yang ditanyakan. Terima kasih. Ya. Saya tanya satu lagi. Ini anak keberapa? Terus laki atau perempuan? Di sini perempuan Bu. Anak ke? Anak pertama. Anak pertama perempuan ya. Berarti yang tanya mamanya. Gimana Bu? Yang tanya ibunya. Ya, ibunya yang tanya Oke. ini. Begini. Ini anak pertama dari berapa saudara? Satu saudara.
Berarti cuma satu-satunya? Ya, anak tunggal, Bu. Anak tunggal. Oke. Anak tunggal ya, simptom atau misalnya karakternya anak tunggal. Karena dia tahu anak tunggal. Jadi dia merasa semua perhatian ada di dia. Semua perhatian harusnya ke dia. Ya. Dan tanpa kita sadari sebagai orang tua, dari kecil kita udah membiasakan dia manja. Kita udah bikin dia dari kecil itu, kita udah mendesain, mengondisikan situasi manja buat dia. Bahkan misalnya makan disuapin apa segala macam itu kita udah bikin. Nah, ketika di usia tertentu yang menurut kita kamu harus mandiri, misalnya begitu ya, cek dulu di dalam diri kita. Kadang-kadang kita suruh anak mandiri, tapi kita lupa, tetap aja kita kerjain. Itu banyak ibu-ibu yang begitu. Suruh anaknya mandiri, suruh anaknya makan sendiri, tapi ngelihat anaknya misalnya makannya lama, dia suapin lagi. Betul nggak? Nah, itu artinya dari kitanya sendiri, kitanya nggak konsisten. Kalau misalnya mau membuat anak, dalam tanda kutip anak tunggal ya, mandiri, itu memang nggak bisa yang namanya tiba-tiba dari dimanja, kamu harus mandiri, itu nggak bisa. Jadi dia bertahap, ya bertahap. Nah kemudian dibilang begini, dia selalu kalau misalnya itu harus marah dulu, misalnya begitu. Ingat ya, bagi seorang anak kadang-kadang marahnya orang tua itu dia merasa dapat perhatian dengan marah. Ada beberapa anak yang merasa dengan dimarahin dia dapat perhatian. Kalau nggak dimarahin dia nggak dapat perhatian. Itu karena terjadi karena apa? Karena orang tuanya sudah terbiasa ngoceh, sudah terbiasa begitu modelnya. Jadi ini yang saya tulis di dalam buku saya tentang Tom and Jerry itu. Jadi saya dulu begitu. Jadi kalau misalnya kita orang tua itu udah ngoceh, anak itu merasa kayak, oh ini enak nih, udah mulai dapat perhatian. Karena kalau dia diem, saya nggak dapat perhatian, misalnya gitu. Nah, cobalah ubah, ya, ganti. Kalau makan, pokoknya ini kamu makan sendiri. Nggak apa-apa, dia mau lama, dia mau apa. Biasanya mulutnya orang tuanya merepet, nggak usah merepet, diem aja. Tahan dulu. Ya, perubahan-perubahan yang biasanya kita melakukan A, kita lakukan B. Tapi ini bertahap ya. Nah, lakukan begitu dulu. Jadi sampai anak itu tahu, oh sekarang berbeda ya. Ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang di luar kebiasaan. Nah, seperti itu kalau mengubah. Jadi nggak bisa tiba-tiba. Oh, tiba-tiba anak pasti protes. Ya. Nah, jadi kita itu harus yang namanya kalau misalnya sama anak itu ngerti kesalahan kita dulu waktu melakukan pola asuh ke dia itu apa. Nah, setelah itu kita mengoreksi pola-pola yang kita sudah biasa lakukan, tapi kita benar-benar di dalam ini tahu saya ini merubah karena saya tujuannya begini gitu. Jangan merubah tapi di dalam aduh lama sekali makannya, nggak sabaran, nanti akhirnya pengen dimakan itu nggak bisa begitu ya. Jadi apa-apa yang sudah dilakukan kalau mau dirubah maka kita harus merubah juga pola pikir kita. Jadi kalau misalnya kita biasanya tadinya cerewet, kita merasa anak kita nggak mampu melulu, kita rubah, kita buang tuh. Kita jangan melabel. Kita jangan label anak kita, oh dia manja, buang labelnya. Kalau kita melabel, ya udah, nggak selesai, anaknya manja terus. Ya, paham ya? Jadi banyak hal yang mesti diperhatikan. Sayangnya nggak bicara langsung sih, jadi saya banyak bisa tanya kalau bicara langsung. Ya, jadi kalau mau membuat anak itu mandiri, maka pastikan
anak itu sudah dididik dulu dikit-dikit. Apa yang dulu kita lakukan sebagai pengondisi manja dia, kita ubah dikit-dikit gitu. Oke? Baik, Bu. Berarti memang harus privat sama Bu Yana ini. Nanti biar saya sampaikan ke orang Sayang tuanya. sih nggak bisa langsung ngomong gini ya, karena kondisi anak beda-beda loh. Anak pertama manja, anak kedua manja, anak ketiga manja, atau anak bungsu manja, atau anak tunggal, itu bisa beda-beda penanganannya. Gitu, ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ini sudah 1 jam, artinya sudah 1 jam lebih, tetapi masih ada 2 pertanyaan lagi, Bu. Mungkin nanti bisa dijawab secara singkat, Bu. Ya. Ini ada pertanyaan lewat chat yang ada di Zoom. Bagaimana supaya kita tidak mengulang kebiasaan buruk kita? Jadi hari ini marah, kita tahu kita marah, tetapi besok diulang lagi. Nah, yang kedua dari Bo, pertanyaannya, beta mau tanya, apakah dengan sudah mengenal diri, maka hidup kita jadi lebih baik, lebih mudah, bahagia? Terima kasih, Bu Yana. Oke, saya jawab dulu yang pertama. Yang pertama itu gini, bagaimana supaya kita nggak ngulang-ngulang kebiasaan buruk kita? Yang pertama, kenalin dulu kebiasaan buruknya apa. Ya, kalau kita nggak tahu kebiasaan buruknya, gimana kita bisa ngubah? Jadi kenalin dulu kebiasaan buruknya apa. Nah, kemudian yang kedua, apa-apa aja sih yang biasanya men-trigger atau menjadi pencetus kebiasaan buruk itu muncul. Nah, baru kita, kalau misalnya kebiasaan itu bisa kita hindari, kita hindari. Kalau misalnya kita nggak bisa hindari, maka yang harus kita kenali adalah yang ada di dalam diri kita. Apa yang melatar belakangi kita melakukan perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu. Misalnya apa ya? Misalnya merokok. Apa sih yang melatar belakangi kita merokok? Oh, karena kesepian. Oh, karena supaya kelihatan hebat misalnya. Nah, yang itu yang diberesin. Diberesin itu maksudnya apa? Ya dikenalin. Setelah dikenalin, munculkan kesadaran kita tentang apa manfaatnya. Terus kalau saya begini terus, saya bagaimana? Mau seperti ini terus dan sebagainya. Nah, tapi kita juga harus tahu adanya yang namanya hukum-hukum yang kemarin saya cerita, ada hukum kesesuaian, ada hukum misalnya hukum karma dan sebagainya. Nah, kita nggak cerita hukum karma dulu, kita cerita hukum kesesuaian. Maka kita bisa lihat, iya, keinginan saya untuk berhenti rokok ini ada di sini, tapi di sini nggak terima. Nah, maka cobalah meneliti yang di sini supaya ini dan sini sinkron. Baru bisa kita berubah dari kebiasaan. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, apakah dengan sudah mengenal diri maka hidup kita jadi lebih baik, lebih mudah, bahagia? Hidup kita menjadi lebih baik, hidup yang seperti apa dulu? Kalau hidupnya dikategorikan baik itu secara finansial, saya nggak menanggung karena ada sisi karma di situ. Saya nggak pernah tahu ya. Tapi kalau hidup kita lebih baik dalam arti dari buruk menjadi baik, saya garansi itu kalau kita udah mengenal diri. Karena dengan kita mengenal diri, kita tahu mana keburukan-keburukan kita. Setelah itu kita berusaha mengubah, kita berusaha menyelesaikan, maka kita menjadi satu pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Bukan menjadi pribadi baik, saya tidak mengatakan pribadi baik, tetapi lebih baik dari sebelumnya. Ya, nah kemudian kalau dibilang baik ini dari sisi finansial, saya nggak ada hak untuk itu karena itu tergantung nanti karma dan sebagainya. Ya, jadi kehidupan yang baik itu kan nggak tahu dipandang dari sisi apa. Ya, nah kemudian apakah misalnya kayak lebih mudah bahagia kalau misalnya benar-benar kita ini bisa mengenal diri dengan baik dan kita bisa berusaha menyelesaikan semua yang buruk-buruk itu di dalam dengan baik sehingga muncul kesadaran-kesadaran baik. Apakah lebih mudah bahagia? Apabila bahagia di situ yang dimaksud adalah mampu menerima segala kondisi, saya jamin pasti lebih mudah bahagia.
karena lebih mampu menerima segala kondisi. Tidak ada pertanyaan yang kemarin, mengapa semua terjadi padaku? Nggak ada. Ya, tetapi kalau kembali lagi, lebih mudah bahagia di sini tanda kutip apa maksudnya? Kalau lebih mudah bahagia dalam arti saya bisa tidak hidup berkekurangan dan sebagainya, itu enggak ke situ. Tetapi hidup bahagia yang saya maksud adalah dalam situasi apapun, situasi buruk atau situasi baik, maka kita ini tetap tenang, tetap bahagia dalam arti tetap menerima semua kondisi. Nah, seperti itu ya. Semoga paham. Ya, terima kasih, Bu Yana. Ada satu, bagaimana Bu? Mau ditanggapin satu? Nggak apa-apa. Ya, kita setelah ini kita tutup. Jadi ada satu pertanyaan lagi, Novi Huang dari Novi Huang. Jadi saya orang yang tidak suka di PHP-in, artinya orangnya berkomitmen, kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Nah, karena mempunyai prinsip, jadi saya tidak menyukai pekerjaan marketing. Nah, padahal saya mempunyai kemampuan di sana. Tindakan apa yang harus saya ambil, Bu, terkait dengan permasalahan ini? Terima kasih Bu. Ya, saya agak bingungnya begini nih. Ada tulisannya begini, saya orang yang punya prinsip. Kalau saya nggak menyukai pekerjaan itu, maka saya nggak mau. Nah, tapi padahal saya punya kemampuan di bidang itu. Ini kan kontradiksi. Betul nggak? Tidak menyukai pekerjaan itu, tapi saya tahu saya di situ punya kemampuan. Nah, dibilang tindakan apa yang harus saya ambil? Yang pertama-tama, dicek dulu kenapa saya kekeh atau punya prinsip tidak menyukai pekerjaan itu. Apa dasar saya tidak menyukai itu? Pasti ada dasarnya, nggak mungkin enggak. Selidiki dasarnya. Apakah dulu saya pernah misalnya dikecewakan di dalam pekerjaan marketing, bisa, ya kan? Apakah dulu saya pernah mendapatkan penolakan ketika melakukan marketing, bisa. Jadi itu dicek dulu apa yang menyebabkan kita nggak suka, kita nggak menyukai itu dicek dulu. Nah, setelah dicek baru kita lihat ke dalam. Oh, ternyata saya tidak menyukai ini karena saya kan kelihatan. Nah, setelah kelihatan begitu, baru nanti kita bisa lihat, oh iya, ini ternyata terjadi bukan hanya di marketing aja loh. Waktu kerja yang kemarin begini juga loh. Waktu berhadapan sama ini begini juga loh. Ini semua direview. Nah, ketika direview baru kita lihat, ternyata ya bukan pekerjaan marketingnya, tapi memang kotor di dalamku banyak. Nah, ceritanya begitu. Nah, nanti baru kita beresin. Setelah beresin, baru kita tahu kita harus ambil tindakan apa. Ada perubahan nggak dalam persepsi kita? Tapi kalau misalnya saya dengan kesombongan mengatakan, pokoknya saya punya prinsip, saya nggak suka di situ, ya sudah. Kalau emang kesombongan itu mau dipiara, ya pegang kesombongan itu. Nggak usah masuk di bidang marketing, masuk di bidang lain. Tapi kalau di bidang lain nggak punya kemampuan, ya resiko sendiri kan. Nah, jadi kita harus bisa melihat. Jadi kalau dibilang tindakan apa yang harus diambil, ya lihat diri kita. Apa yang menyebabkan saya tidak menyukai marketing? Itu yang harus dicek, ya. Karena pasti ada dasarnya, nggak mungkin nggak ada dasarnya. Sebelum mengambil tindakan, harus tahu dulu itu dasarnya. Setelah tahu itu, baru bisa ambil tindakan. Paham ya? Semoga paham ya. Terima kasih, Bu Oke. Yana. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sangat bermanfaat sekali. Mungkin sebelum kita akhiri, Bu Yana, bincang-bincang kita pada malam hari ini, perkenankan Bu Yana memberikan closing statement tentang
apa yang sudah kita bicarakan pada malam hari ini untuk mengakhiri perbincangan atau sharing pada malam hari ini. Silakan Bu Yana. Terima kasih. Ya, terima kasih buat para umat yang ada di Wihara Santigraha, termasuk Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun ada di YouTube. Saya menyimpulkan dua pembicaraan kita dari yang lalu, dari yang kemarin sampai hari ini ya. Jadi di dalam hidup ini memang apa adanya yang terjadi memang seperti ini. Ada baik, ada buruk, dan ada kondisi-kondisi yang memang semuanya mencerminkan adanya dualisme. Ada di dalam kehidupan ini, suka nggak suka memang ini ada. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang kita terperangkap dengan perasaan nggak nyaman di dalam situasi yang nggak nyaman. Nah, itu membuat kita jadi nggak bisa keluar, kita nggak bisa merasa bahagia dalam kehidupan ini, seolah-olah kita menderita terus. Nah, untuk bisa keluar dari semua ini, untuk kita bisa menerima adanya dualisme ini, untuk kita berasa tetap nyaman berada di dalam keadaan apapun, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kita harus mengerti tentang hukum-hukum yang seperti kemarin sudah saya sampaikan. Ada hukum keselarasan, hukum pikiran, ada hukum karma, ada hukum tilakana, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari 5 hukum yang ada di alam semesta yang seperti disampaikan dalam Dhamma ada 5. Ada utuniyama, bijaniyama, dhammanyama, cittaniyama, dan satu lagi ada utuniyama, bijaniyama ya. Utuniyama, bijaniyama, dhammanyama, kamanyama, satu lagi cittaniyama. Nah, itu ada 5. Nah, yang saya sampaikan adalah bagian dari 5 ini, enggak semuanya. Artinya masih banyak yang harus kita ketahui, bukan cuma ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus mengerti, kita harus tahu diri kita ini seperti apa. Nah, diri kita ini kalau kita nggak tahu seperti apa, bagaimana kita bisa mengubah diri kita? Nah, untuk bisa menerima kondisi yang tidak enak, maka kita harus bisa tahu hal-hal apa aja yang membuat kita nggak nyaman di dalam diri kita. Hal-hal apa saja yang ada dalam diri kita ini yang membuat diri kita ini sulit untuk menerima hal yang nggak nyaman. Nah, ini yang harus kita kenalin. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengenalin diri? Kalau kita mau mengakui yang jelek diri kita aja susah. Nah, maka jalan pertama yang harus kita lakukan adalah hal-hal apapun yang buruk, yang nggak baik, yang aib, yang tidak menyenangkan di dalam diri kita, akuin. Terima bahwa itu adalah perasaanku, ada. Nah, baru kita selesaikan. Nah, kemudian pikiran-pikiran kita juga begitu, kita cek. Ya, ada nggak pikiran-pikiran buruk selama ini dan sebagainya. Merenunglah tiap hari. Jadi tiap hari itu kalau kita ambil waktu sekitar 15-20 menit kan nggak ada masalah. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi setelah kita mengenal diri, baru kita bisa tahu hal-hal apa saja yang nggak bagus dalam diri kita ini yang harus kita koreksi. Nah, baru setelah itu pilihan berada di tangan kita semua. Kita mau menyelesaikan melalui jalur Dhamma, silahkan. Kita mau menyelesaikan melalui jalur, oh saya mau belajar Bu, oke, boleh. Nah, kita mau menyelesaikan melalui jalur kesadaran yang kita bangkitkan melalui pemahaman-pemahaman juga boleh. Yang penting intinya adalah harus ada koreksi atas keburukan itu. Ya, nah nanti setelah kita koreksi itu baru muncullah satu pemahaman, satu pengetahuan, satu kebijaksanaan dalam menyikapi hidup sesuai dengan masalah masing-masing. Baru nanti setelah itu kita itu bisa keluar dari kondisi pertanyaan mengapa semua terjadi padaku. Baru kita menjadi orang yang bisa menerima kondisi yang datang. Memang nggak bisa langsung terima begitu aja, setidaknya bisa membuat kondisi yang nyaman di saat keadaan yang tidak nyaman. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, itu aja yang saya sampaikan selama 2 hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau misalnya ada yang ingin, oh ya, kalau misalnya saya mau ikut
belajar atau saya mau tahu pelajarannya seperti apa dan sebagainya, silahkan nanti tanya sama pengurus nomor HP yang bisa dihubungi, misalnya begitu ya. Jadi saya nggak akan bicara apa-apa. Kita di dalam Dhamma itu banyak sekali yang bisa kita gali, banyak sekali yang membuat kita ini lebih bisa mengenal diri. Hanya saja kita nggak punya waktu untuk belajar, itu aja ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, terima kasih. Nah, untuk mengakhiri kita on-cam untuk foto bersama, Hitungan 3 mungkin bisa on-cam, yang lain sebagai dokumentasi kami pelaksanaan SPD hari ke-11. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Yana. Umat Wihara, silakan bertegur sapa. Kami mewakili pengurus Wihara Santigraha mengucapkan anumodana kepada Ibu Yana atas waktunya selama 2 hari ini, walaupun tidak bisa hadir ke beliau, tapi bermanfaat. Terima kasih Bu Yana. Terima kasih. Di lain kesempatan bisa hadir ke beliau Bu Yana. Ya, kami welcome sekali kalau Bu Yana berkenan hadir ke beliau. Ya, terima kasih Bu Yana. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Say hello dengan Bu Yana. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga ada kesempatan kita tatap muka ya. Oke, terima kasih banyak. Saya izin live. Terima kasih. Selamat malam. Bu Yana, terima kasih. Bapak Ibu yang ada di Zoom, kami juga mengucapkan sangat terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita diskusikan pada malam hari ini membawa manfaat, menambah kebijaksanaan untuk kita semua. Saya akhiri, Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Kami akhiri, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di hari selanjutnya.